Alhamdulillah pemirsa di rumah kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Seru Wah, banget tadi betul. pembahasan kita tentang doa. Dan ternyata katanya doa itu ada prosesnya. Betul. Bahkan Nabi aja bisa sampai beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun. Aduh. Doanya baru terkabulkan. Ini kalau Syera tadi denger ya. Tadi kita banyak banget Pak Ustadz nanya ke Pak Ustadz. Ini kita sekarang ke Syera ya pemirsa di rumah. Ini tadi udah dibahas juga nih. Kira-kira Apa nih? siapa sih Nabi yang mempunyai berpuluh-puluh tahun doanya baru terkabulkan. Kira-kira siapa ini? Banyak banget. Kan tadi di notisnya Nabi Zakaria 100 tahun katanya Betul. pengen punya keturunan baru dikabulkan. Kayaknya ada lagi ya Pak Ustadz ya selain Nabi Zakaria. Ada. Kalau nggak salah tuh kisah Nabi Nabi apa? ya? Ayo. Aduh pusing, Nabi Yakub bukan sih yang katanya tuh dipisahkan sama Nabi Yusuf. Dia berdoa selama 80 tahun. Itu kira-kira bener nggak Pak Emang Ustadz? bener Pak Ustadz? Bisi aja karang-karang nih si Ada. Syeranya. Karang terumbu karang kali ya. Iya, jadi Al-Quran kan mengisahkan pada kita itu bagaimana Nabi Yakub berpisah dengan putranya Nabi Yusuf ya. Jadi ada banyak kisah yang luar biasa dan pelajaran yang bisa kita petik di sini. Tapi ini terkait bagaimana Nabi Yakub terus-menerus meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan putranya Yusuf. Oh. Nah, itu terpisah sangat jauh dari tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu yang sekarang menjadi Palestina. Sementara Nabi Yusuf ada di Mesir. Aduh, Ya jangan jauh samakan sekarang Mesir sekarang dengan zaman dulu ya. Iya, Kalau sekarang mungkin 1 jam bisa naik pesawat juga tinggal naik. Zaman dulu kan belum ada. jauh juga ya. Jadi dengan jarak tempuh dan waktu tempuh yang sangat panjang, Nabi Yakub itu terpisah selama 80 tahun dalam beberapa riwayat itu. Waduh. Nah 80 tahun Nabi Yakub meminta kepada Allah ingin dipertemukan kembali dengan putranya Nabi Yusuf itu. Bahkan sampai menangis-menangis sampai menimbulkan kebutaan pada matanya itu. Wah, sampai buta. Sampai buta Nabi Yakub itu. Ya. Nah karena itu ini mengajarkan pada kita bahwa husnudzon kepada Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, kemudian sabar itu juga tidak bermakna diam. Jadi kalau kita ada sabar itu ada batasnya gitu ya. Berdoa terus capek dikabulkan tuh gitu ya. betul, Udah Ustaz. malas gitu ya. Nah jangan. Capek. Bahkan Nabi Yakub itu 80 tahun itu hatinya terus-terusan yakin. Ada husnudzon di sana. Yakin pasti akan bertemu dengan Nabi Yusuf. Gitu. Jadi harus jangan ada putus asa lah ya Jangan dalam putus berdoa. asa. Pokoknya Harus tetap. tugas kita itu kan meminta saja. Sementara mengabulkan itu urusan urusan di Allah atas, bukan hak. Jadi kita itu seringnya bukan berdoa tetapi memaksa. memaksa. Gimana itu maksudnya Pak Ustadz? Ya Apakah aku Allah. jadi bagian? Seandainya engkau mengizinkan, aku ingin ini. Tapi menurut ini dah ya Allah yang baik dah. Gitu. Iya betul Pak Ya, Ustadz. menurutku gitu ya. Menurutku dia gitu. Menurutku dia. Ya Allah aku punya 3 calon nih yang datang ke Tesera ini ya. Yang satu TNI, yang satu PNS, yang satu pengusaha. Ini pilih yang mana ya Allah gitu ya. Tapi aku suka yang ini ya Allah. Gitu. Pengennya dia nggak mau yang lain. Nggak mau yang lain. Nah ini kan memaksa. Maksa, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kita tadi keimanan itu sudah saja menyerahkan semuanya kepada Allah. Bahwa apapun yang menjadi keputusan Allah itu yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi harus husnuzon. Husnuzon, Dan lagi-lagi jangan husnuzon. menyerah itu aja bahkan Betul sampai banget. 80 tahun ya. Betul banget ya Syera. Ada. Dan juga ternyata ini banyak banget pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya yang udah masuk sama kita. Betul Namun Diki sekali. nggak bosan-bosannya lagi ingatin kepada kalian. Bisa kalau mau tanya-tanya lagi melalui 0813 9447 7912. Tentunya Teh Syera, Pak Ustadz. Betul. Ini banyak banget yang sudah menghubungi kita Pak Ustadz. Sudah masuk kita bacain aja boleh. Tuh. Ini pertanyaan dari Bu Dewi di Aduh, Bu Cimahi. Dewi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana kita dapat memotivasi diri untuk tetap konsisten dalam keharusan berdoa terlepas dari perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini pertanyaannya Iya. Pak Ustadz. Ini nih yang sering terjadi ya, motivasi itu.
kadang kalau doa itu dikabulkan motivasinya makin tinggi, tapi kalau lama tidak dikabulkan motivasinya tadi ya menjadi menurun gitu ya. Betul Pak Ustadz, makin nurun. Nah, bagaimana supaya kita menjaga motivasi itu? Yang pertama, tentu saja bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa menjaga kondisi keimanan kita. Karena berdoa sekali lagi tidak bisa terlepas dari keimanan. Betul. Ya. Nah, sementara keimanan itu wa yazidu wa yanqusu. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kalau sedang naik, aduh berdoa teh khusyuk gitu ya, sambil nangis Semangat segala banget macam. Betul Pak Ustadz. Tapi kalau lagi turun, rasanya kering juga gitu ya. Malas. Malas, betul. Bosen. Kadang ibadah juga kan kayak gitu. Iya betul Pak Ustadz. Kalau lagi naik, sholat subuhnya pinginnya 20 rakaat gitu. Waduh. Tapi kalau lagi turun, aduh 2 rakaat juga susahnya minta ampun gitu ya. Nah, karena itu penting bagi kita menjaga komunikasi dengan komunitas. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sehingga kata Nabi, keimanan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan, Nabi mengistilahkan, ya menganalogikan. Kalau seseorang itu bergaul dengan pandai besi, ya pasti kecipratan. Panas bara apinya. Betul Pak Ustadz. Bergaul dengan penjual minyak wangi, bagian wanginya. Wanginya. Jadi bagaimana kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, karena itu supaya doa kita tidak menjadi kering, tidak menjadi kosong, gitu ya. Banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, jaga komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, tentu saja juga ada doa-doa maksur yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pelajari doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu. Ya, kan banyak sekali tuh doa-doa itu. Ya. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin saja itu adalah sebuah doa. Oh, termasuk doa ya. Doa itu kan sebuah pujian kepada Allah. Ada Allah, betul. Nah, pujian kepada Allah yang maknanya selain Allah tidak layak dan tidak pantas mendapatkan pujian. Nah, kalau selain Allah tidak layak dan tidak pantas mendapatkan pujian, ya kita jangan minta dipuji gitu. Ya, karena semuanya kan sudah milik Allah. Iya. Nah, kemudian tertanamlah kerendahan hati di sana dan itu disukai oleh Allah. Jadi itu, pelajari doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan bergaul dengan orang-orang yang soleh itu yang kemudian akan menjaga kualitas dari doa kita. Luar biasa. Ya. Tuh pemirsa di rumah dengar, bergaul kepada orang soleh. Betul. Berteman sama kita boleh kali ya. Boleh, insya Allah. Ternyata Biar nambah soleh lagi. lingkungan juga mempengaruhi Betul banget ya. Teh Syera. Kalau misalkan lingkungannya lumayan jelek, itu aduh kita harus mungkin berusaha keluar ya. Betul. Dan mencari lingkungan yang lebih baik. Tapi bukan berarti dijudge ya Pak Ustadz. Jangan kamu tuh nakal, jangan berteman sama saya. Jangan gitu. Jadi sikap kita terhadap lingkungan itu kan ada 3. Gimana tuh? Gimana Pak Ustadz? Jadi sikap kita terhadap lingkungan itu yang pertama adalah bagaimana kita mewarnai lingkungan itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita diwarnai oleh lingkungan itu. Dan yang ketiga, kita keluar dari lingkungan itu. Mana yang paling baik dari 3 sikap ini? Mewarnai. Mewarnai Pak Ustadz. Ya. Mewarnai Nah, lingkungan. mewarnai lingkungan itu sangat baik, ya. Tapi kalau lingkungannya baik, boleh tidak kita diwarnai oleh lingkungan itu? Boleh mungkin ya. Wow. Ya, kalau lingkungannya tidak baik, Jangan. ya jangan, kita keluar saja. Jadi sikap kita tergantung bagaimana pengidentifikasian kita terhadap lingkungan yang ada. Ternyata Begitu. seperti itu. Ini ada lagi nih yang masuk ternyata Waduh. dari Bapak Dodi Rosadi di Bandung, katanya Bapak. Bagaimana cara menjaga kualitas doa kita agar tidak sekedar menjadi rutinitas kosong, tetapi benar-benar menjadi ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan, Pak Ustadz. Itu kira-kira katanya bagaimana? Baik, Pak Rusadi yang saya hormati, ketika kita berdoa, kita juga perlu menelisik apakah yang kita sampaikan itu benar-benar keinginan kita, kebutuhan kita, atau sesuatu yang hanya angan-angan saja. Betul. Gitu ya, sangat penting kita untuk mengenali itu. Nah, karena itu supaya doa-doa kita tidak menjadi angan-angan kosong saja, rutinitas yang kosong, gitu ya. Kita perlu mengenali lebih dalam lagi. Apakah ini adalah sesuatu yang memang benar-benar saya inginkan atau saya butuhkan pada hari ini? Apakah dibutuhkan dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang? Gitu ya. Prinsipnya tadi, ketika kita berdoa, minta silakan apapun, gitu ya.
Tetapi setelah itu kita juga perlu bertanya pada diri kita, apakah kita layak dan pantas untuk mendapatkan apa yang kita pinta, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ternyata merasa belum layak nih? Maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita pinta kepada Allah. Tuh. Gitu. Masya Allah, terjawab biasa sudah sekali. pertanyaannya ya. Betul. Dan pemirsa di rumah tetap juga boleh bertanya-tanya dan langsung kita jawab dengan Ustadz kali ini. Dan jangan lupa dapat menghubungi kami ke nomor 0813 9447 7912. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti Pasti berkah. berkah.